Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduh wa aduma sya'nuh khalaqal khalqa li hikmah wa ta'a alaiha ilmah wa basata lahum min faidil minnah ma jarat bihi fi aqdarihil kismah wa arsala ilaihim ashrafa khalqihi wa ajalla abidihi rahmah ta'allaqat iradatuhul azaliyatu bi khalqi hazal abdil mahbub fantasharat atharu syarafihi fi awalimis syahadati wal guyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdun arsalahullah lil alamin basyiran wa nadhira faballagha risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattahu ya Alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah kepada kita, dihantarkan, dikumpulkan, disatukan kita pada salat subuh berjamaah pada Ahad ini. Semoga rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqomah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Salawat salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sampai kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan, keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah binikmatillah tatimus shalihat. Baik, dalam kesempatan yang mulia ini sedikit akan dibahas tentang kepemimpinan, yang mana Allah Subhanahu wa taala pun memberikan satu kriteria gitu. Memberikan satu kriteria, tanda yang Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran agar kita sebagai manusia tidak salah memilih gitu. Ya. Mungkin saya akan bahas sedikit tentang Al-Qasas ya, 20 sampai 26.
Nanti At-Taubah 23, At-Taubah 119, Al-Kahfi 28. Dan 2 hadis akan saya terangkan. Ada 6 lah gitu ya. Ada 6 yang mesti kita pegang ini. Dalam Al-Qasas 20 sampai 26 itu. Ini berkisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan faja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Faja'a rajulun min aqsal Madinah. Maka datanglah seorang laki-laki dari ujung kota Mesir saat itu sambil yas'a. Sa'a yas'a sa'yan, sa'i gitu. Sa'i itu apa? Rusuh ya. Yang suka sa'i itu ada pilar hijau ya, lompatan gitu, tergopoh-gopoh. Jadi dari kecil sa'i yas'a, sa'a yas'a sa'yan, sa'i itu asalnya. Datang laki-laki tersebut menghampiri Nabi Musa alaihi salam sambil tergopoh-gopoh dia menghampiri Nabi Musa alaihi salam. Apa kata pemuda tersebut? Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiru bika. Sesungguhnya wahai Musa, para pembesar-pembesar di kerajaan Fir'aun itu ya'tamiruna, sedang musyawarah tentang dirimu. Apa maksudnya? Liyaqtuluka, mereka ingin membunuhmu. Ya. Fakhruj, kau tinggalkan kota ini, pergi keluar kota ini. Inilah kaminan nasihin, aku hanya ngasih nasihat sama kamu, udah keluar. Kenapa para pembesar di kerajaan Fir'aun ya'tamiruna itu bermusyawarah, kumpul untuk merencanakan membunuh seorang Musa alaihissalam? Dalam ayat sebelumnya itu ceritakan bahwa ketika Nabi Musa ini keluar meninggalkan kerajaan di Fir'aun, kan kita tahu Nabi Musa itu diasuh dari kecil kan, dari bayi oleh Fir'aun. Suatu ketika dia ingin pergi menemui keluarganya gitu. Lalu di tengah perjalanan itu dia ketemu 2 orang gitu, 2 orang pemuda yang sedang kelahi itu, yang sedang bertengkar itu. Yang satu dari golongan Nabi Musa, min syi'ati, dari golongan Nabi Musa di Bani Israel, satu pemuda dari orang Mesir gitu. Sedang berkelahi. Lalu minta tolonglah pemuda ini dari golongan Nabi Musa, dari golongan Bani Israel gitu. Dilerai, cuman untuk orang yang mungkin nggak sekampung dengan Nabi Musa dikencengin dikit gitu tuh pasti gitu. Ya dikencengin dikit, udah, kegebuk lah. Ya biasa gitu kan. Ya nyabelah gitu kan. Engkau dipisahin cuman agak kenceng dikit gitu, kayak orang Betawi gitu tuh. Dikit gitu. Dikencengin dikit, mati tuh. Ya, cuman udah dipisahin tuh. Cuman orang kampungnya mah agak sedikit apa, pelan, ini mah dikencengin dikit. Kayak orang ngepret gitu bahasa gitu. Teler langsung gitu. Nah, kita tahu kan Nabi Musa kan fisiknya luar biasa, kuat. Bahkan nanti dikatakan sampai beliau itu punya kekuatan fisik yang sangat hebat. Tangannya itu sama dengan 10 pemuda gitu. Bandingannya bayangin. Digitu doang jatuh. Wah ini nggak benar perbuatan setan gitu kan, nggak sengaja, ya nggak sengaja. Itulah salahnya Nabi Musa, merasa salah kepada Allah Subhanahu, dan itu kesalahan cuman atu-atunya. Gitu.
yang membuat Nabi Musa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersebar berita bahwa pemuda yang dari Mesir ini mati oleh Musa gitu. Maka mereka merencanakan untuk mengejar Nabi Musa. Maka orang ini, pemuda ini, dia ikut bermusyawarah itu. Ikut. Makanya ketika ada berita bahwa Musa akan dibunuh, pemuda ini langsung lari. Konon cerita pemuda ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ikut musyawarah dengan pembesar-pembesar di kerajaan Firaun. Maka tergopoh-gopoh lari itu, ngasih tahu, ngasih bocoran, udah mau pergi, fakhruj, keluar dari sini gitu. Ya. Lalu fakharaja minha. Keluar Nabi Musa dari kota tersebut dalam keadaan khaifan yataraqqab. Dalam keadaan takut dan was-was, karena apa? Dicari itu. Ya. Dicari sampai beliau meninggalkan kota Mesir menuju Tilqa Madian, sampai ke kota Madian gitu. Ya, dalam tafsir itu berjalan hampir 8 hari dari Mesir ke kota Madian, tempat dilahirkan Nabi Syuaib alaihi salam. Singkat cerita, sampai di tempat tersebut beliau melihat wa wajada ummatan yaskuna. Mereka melihat segolongan orang-orang yang sedang memberikan minum kepada hewan ternaknya. Ada satu sumur itu dipakai oleh banyak orang ya untuk memberikan minum binatang ternaknya gitu. Di barisan belakang orang-orang tersebut ada 2 orang perempuan ya, yang kelihatannya kesulitan gitu. Kenapa kok itu nggak dikasih minum gitu kan? Dari kejauhan dilihatin udah selesai, kenapa kamu nggak ngasih minum ternak ini? Nggak bisa, karena sumur tersebut sudah ditutup, nggak bisa dibuka kecuali oleh 10 orang laki-laki dewasa. Nggak bisa. Dengan seorang Musa alaihi salam sendirian dibuka tutup sumur itu tuh, yang segitu beratnya, besarnya, dibuka sendirian. Allahok itu. Allahok nih kata dua perempuan tersebut, ya kok bisa ya segitu beratnya tutup sumur diangkat sendiri, luar biasa. Selesai dikasih minum, pulang. Setelah pulang ke Blok N ya, dia cerita itu. Ya contoh aja ini mah Pak itu, ya contoh ini mah biar paham. Itu ke Blok N cerita, Pak ternyata anak ini adalah anak Nabi Syuaib alaihissalam, yang nantinya akan menjadi salah satu istrinya Nabi Musa alaihissalam itu. Berdua kakaknya yang bernama Sofuro. Nah, Sofuro ini adalah istri Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Udah pulang ke rumah cerita, Pak ada pemuda yang tampan, yang kuat. Siapa namanya? Ustadz Faisal. Oh bukan. Sirik aja. Tenang, kalem. Itu menangnya orang bahagia tuhnya. Gitu. Karena ceritakan menutup tutup sumur sendirian segala macam, kapincutlah hati Nabi Musa. Siapa pemuda ini? Kok bisa gitu? Ya. Kata Nabi Syuaib kepada salah satu anak perempuan tersebut, panggil pemuda tersebut, panggil gitu kan. Mudah-mudahan dia masih ada di situ. Begitu dipanggil, tempat tersebut ke sumur itu masih ada Nabi Musa tuh. Lagi duduk aja di pojokan itu, nyerande aja kasihan. Ya, belum ngeteh acan belum. Ya. Makanya kan ini kan diem aja gitu, lemas banget Nabi Musa, kan capek ya Allah, di pojokan deket tiang diem aja, sian banget sih Musa gitu kan ya. Udah dikejar-kejar, ketika dikejar-kejar kan takut kan, doanya kan Rabbi najini minal qaumiz zalimin, kan itu doa Musa kan, itu doanya kan, Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Kalau kita ingin selamat dari kezaliman orang,
Ya mungkin orang yang berbuat zalim dengan usaha kita, karir kita, rumah tangga kita, doa itu baca. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kezaliman orang yang buat zalim. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kalau kesalahan yang kemarin tuh istighfar Nabi Musa apa? Rabbi ini zolamtu nafsi faghfirli, gitu kan? Itu istighfar Nabi Musa saat beliau nggak sengaja gitu kan langsung tewas langsung itu. Ya Allah, Rabbi ini zolamtu nafsi faghfirli. Itu istighfar Nabi Musa. Rabbi ini zolamtu nafsi faghfirli. Allah ampuni faghfaralah. Kalau istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya orang Blok N, astagfirullah. Nah, itu. Ya. Maka saat Nabi Musa kan udah selesai itu apa? Nah, ini. Musa ngerti nih. Musa ngerti. Saat udah selesai menutup sumurnya, itu perempuan pulang ke rumah, Nabi Musa diem di situ. Ada satu pohon, beliau bersandar di diem aja. Kenapa? Lapar, Pak. Lapar, haus, lemah, letih, perjalanan cukup jauh. Maka doanya ketika ingin butuh sesuatu apa? Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir, gitu ya. Itu doa Nabi Musa kan. Ya Allah, sungguhnya aku atas apa yang Kau akan turunkan kepadaku dan segala kebaikan aku butuh ya Allah. Itu doa Nabi Musa saat kita butuh sesuatu apapun juga, doanya itu tuh Nabi Musa tuh. Datanglah perempuan tersebut, kata Sofuro nih perempuan itu, bahasa kita panggilan apa ya? A ya, Kang gitu ya. Kang Musa gitu ya. Bapak nyuruh ke rumah. Alhamdulillah, baru ngedoa tadi. Ya Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku butuh apa yang Kau turun kepada ini. Apa pengen makan Nabi Musa tuh? Pengen makan. Kira-kira menunya apa ya? Bubur apa lontong ya gitu kan? Apa nih kira-kira? Kupat. Butuh kan ya Allah. Ya. Kalau kita bilang Anda butuh dana cepat gitu ya. Doanya itu tuh. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Baca tuh Al-Qasas 20 berapa? 24 kalau nggak salah itu ya. Baca itu. Butuh nanti insyaallah gitu. Pulang ke rumah. Pas ke rumah diantar, tiba-tiba ketika jalan tersingkaplah anroknya Sofuro sampai kelihatan betisnya. Astagfirullah. Wah, ini nggak bener nih. Neng di belakang, di depan. Kenapa? Udah di depan gitu. Hebat nggak nih? Kalau Bapak gimana? Oh, gaskan. Bapak sarwana sih karena itu. Itu mah begitu tersingkap betisnya karena anginnya kencang, betisnya kelihatan. Waduh, nggak bener nih. Neng belakang, di depan aja. Kan nggak tahu jalan, udah bilang aja kanan kiri kasih tahu aja. Nggak dibilangin itu. Betisnya bohai juga enggak itu kan. Beda dengan orang Blok N kayaknya nih. Udah jalan. Ini bagusnya. Lalu sampailah ke rumah. Ya, sampai ke rumah. Ngobrol dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi si perempuan ini kan kataji ya. Ini pemuda udah jujur, kuat, hebat, tanpa pamrih kan gitu ya. Lalu dalam Al-Qasas 26 terakhir ini sebutkan qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah ini nih bahasanya nih. Wahai bapakku, kata salah seorang anak perempuan tersebut yang tadi menghampiri Nabi Musa namanya Sofuro ya.
Ya abatis takjirhu, wahai bapakku, pekerjakanlah pemuda ini. Kasih dia jabatan, kasih dia wewenang, kasih kepercayaan, gitu maksudnya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau berikan wewenang, tugas, ya jabatan, siapa? Al-qawiyul amin. Nah, di sini nih. Orang yang qawi, orang yang amin. Gening amin teh geus aya di dia gitu tah. Paham teu? Paham? Cek saya. Cek Allah. Ini kan contoh satu filosofi yang sangat bagus yang dapat kita ambil kesebenarnya kalimat ya abatis takjirhu, wahai bapakku, pekerjakan pemuda ini. Untuk apa? Yang mengembala kambingnya. Kasih wewenang, kasih tugas, ya kan? Kepercayaan, kasih kepercayaan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau berikan wewenang, kau berikan tugas, kekuasaan, jabatan, al-qawiyul amin. Amin. Nah, itu. Jadi geus aya amin teh gitu dah. Ya, lain cek urang, cek Quran. Al-Qasas 20 genep. Jadi ini kan contoh bagaimana kita mempercayakan kepada seseorang. Kita lihat al-qawiyyu, kuatnya luar biasa. Mindahkeun tutup sumur sorangan. Terus tuh sorangan. Kuat pemikiran, kuat iman, kuat akidah, kan gitu. Kuat prinsipnya, enggak goyah dengan rupiah dan yang lainnya. Itu kan Nabi Musa. Tanpa pamrih, ikhlas, kan begitu. Sugana embel-embelna eueuh ta eta. Kuat keyakinan, kuat ibadahna, kuat imannya, ya, kuat pendidikannya segala macam. Ini yang diperlukan. Al-amin dipercaya, anya kan ningali bitiskeun teh mampang meungpeung. Amanah kan udah neng. Maka itu ada adaban kalau nganter perempuan itu jangan di depan dia, kita belakang. Kalau kita nggak tahu amanah nggak tuh. Nggak amanah, nggak menjilat, nah ya halus bentuk itu. Itulah yang kataji sehingga perempuan tersebut ya mengatakan dengan lisan sendiri karena sudah menyaksikan ini pemuda kuat, ikhlas, tangguh, tanpa pamrih, ya kan, nggak ada embel-embelnya. Nah ini Pak yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya insya ya, jadi itu pegangannya itu aja kata Allah. Allah ngasih petunjuk. Ya, dari kisah ini dapat kita kesimpulan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau akan pekerjakan ia. Ya kita kan memilih orang untuk kita kerjain, mengurus A, B, C, D, kita kasih pekerjaan dengan kita pilih siapa? Al-qawiyul amin, orang yang qawi, orang yang amin. Insya Allah. Gitu Pak. Lalu atas jasa Nabi Musa dikasih dong imbalan dari Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Lalu dengan jasa tersebut dikasihlah anaknya Atu. Gara-gara tutup sumur tuh dikasih cewek tuh kan, cakep kagak. Makanya Pak cari sumur Pak, cari sumur. Di mana ada sumur? Nanti, ya. Masya Allah, nggak kebayang tuh bakal dikasih apa. Dikasih sesuatu, padahal Nabi Musa apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan, nggak punya relasi, ya nggak punya rumah juga masih nyicil itu, begitu. Masya Allah dikasih itu, pilih yang mana gitu kan? Ya pilih yang kakaknya, empoknya itu, namanya sofuro. Tapi nak jangan sekarang, kamu harus kerja dulu, menggembala kambing selama 8 tahun. Hah? Gitu. Hah? Tapi kalau engkau ingin menyempurnakan, dalam ayat berikutnya, kalau ingin menyempurnakan 10 tahun, itu kebaikan buat engkau. Ditawarkan 8 tahun. Tapi kalau engkau ingin menyempurnakan, ngarampungkan karena 10 tahun, itu lebih baik. Jadi genaplah 10 tahun. Nah, ini tongkat. Bukan tongkat yang ngolongkong bagus gitu, bukan. Tongkat juga enggak bagus-bagus banget. Ini tongkat, buat apa? Menghalau binatang buas jika ingin menerkam binatang ternak kita. Dan yang kedua, supaya engkau bisa mengambil dedaunan yang pohonnya tinggi, rantingnya itu. Itu saja. Padahal
tongkat tersebut yang mungkin nggak cakep-cakep banget ya, nggak istimewa banget, itu turun temurun kata beliau dari zaman Nabi Adam terus sampai ke Nabi Syuaib alaihissalam, yang sampai tongkat itu nanti bisa membelah lautan. Punya itek kelima, punya tongkat rumah. Iya, sok cobaan takolkan Pangandaran gitu tah. Insya Allah stres kamu. Gitu. Itu yang pertama kan. Jadi Allah ngasih tahu begitu, Al-Qawiyul Amin. Itu insya Allah, mudah-mudahan insya Allah. Yang kedua, apa kriteria tersebut dalam At-Taubah 23? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun muflihun. Dalam At-Taubah 23 gini. Apa yang diinginkan? Pemimpin yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan kamu jadikan bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, saudara-saudaramu, aulia sebagai pemimpin. Yang bagaimana? Nih, ini stahabbul kufra adal iman. Bila mereka hanya menginginkan sesuatu kekufuran kepada Allah daripada meninggikan, menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kamu pilih bila endingnya, pemikirannya, konsepnya, visi misinya menjurus kepada istahabul kufra, mengingkari Allah. Ya, senang tanda tangani perzinaan, itu tuh. Yang konsep pikirannya dengan kemungkaran dia dukung, yang ma'ruf dia hapuskan, seperti itu. Jadi jangan kamu pilih, kata Allah, pemimpin yang istahabu, ini istahabul kufra, yang mereka menginginkan, menyukai, senang dengan kekufuran kepada Allah, menentang Allah. Nah, ini nih, ya, minuman keras di ACC, ya kan? Yang bagus-bagus coret, gitu tuh. Yang begitu tuh, yang punya pemikiran begitu, jangan kamu jadikan siapapun dia orangnya gitu. Kalau memang konsepnya ini istahabul kufra alal iman. Jadi senangnya begitu tuh. Kepada maksiatnya wah didukung habis-habisan. Giliran untuk yang bagus-bagus pi akhiraten wah nggak ada tuh. Nggak ada apa? Nggak ada semacam apa namanya? Semacam dukungan apa dihapus-hapusin itu. Hal-hal yang sifatnya ke agama, ke akhir itu dihapus-hapuskan. Tapi yang hal-hal yang munkar itu dilegalkan, dimunculkan, diramaikan, dikuatkan dengan segala macam tanda tangan dia. Seperti itu, Pak. Maka hati-hati. Itu Allah katakan, jangan dipilih kalau memang visi misinya, programnya itu istahabul kufra. Itu aja udah. Senangnya kayak begitu. Ya, hal-hal yang baik dia nggak mau gitu kan, kurang mendukung gitu kan. Nggak seneng gitu ya. Ya. Ada apa yang mana seorang anak yang juara satu ya, hafiz Quran, nggak ada tuh. Sugan menyampaikan kebanggaan kita punya anak Indonesia yang juara satu internasional dalam bab Al-Quran, nggak ada. Bab yang lain, disambut dengan baik, dikasih hadiah segala macam, seperti itu, Pak. Paham gak gini? Paham kagak? Gitu, nggak seimbang. Kalau urusan masalah dunia hebat dikembangkan, ini pun dikembang ini nggak sama, nggak seimbang. Hal-hal begitu nggak suka dia. Yang berkaitan dengan agama, kebaikan masalah agama kurang ada dukungan, support nggak ada. Sugan disambut olangan di bandara teh karunya atau budak, bener tuh. Yang begitu-gitu tuh. Kata siapa? Kata Allah dalam At-Taubah 23. Jangan jadikan, sekalipun yang memimpin bapak kamu, saudara kamu sendiri,
saudara seiman, seakidah, saudara setanah air. Jangan, kalau memang endingnya ini stahabbul kufra alal iman. Paham ya? Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Siapa di antara kalian yang menjadikan pemimpin mereka, kalian zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu yang kedua, hati-hati itu. Ya, seneng gak nih kepada agama? Ya. Hal-hal yang munkar dia akan menghilangkan atau makin menambah. Ya, masalah perda-perda kemungkaran makin dikuatkan, makin dikurangi. Perda masalah meninggikan keimanan, syiar agama makin ditambah, makin dikurangi. Lihatin aja udah. Itu selesai. Cek saya tadi, cek orang, cek Allah itu mah gitu. Benar tuh? Oke. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Makanya biar cerdas kita. Ya cerdas, biar dewasa dalam memilih siapapun juga. Karena pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah. Sekalipun nanti endingnya yang kita pilih nggak kepilih. Sekalipun, tapi minimal sudah kita melaksanakan perintah Allah. Walaupun yang kita pilih belum kepilih, tapi minimal kita sudah melaksanakan perintah Allah. Komo menang, oh lebih hade deh gitu tuh. Bener tuh, siga gitu. Aduh. Yang ketiga, dalam At-Taubah juga 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini yang kita pilih, yang kita dekati, ada bahasa wa kunu ma'as shadiqin. Ma itu kan bersama-sama, babarengan, rerenjengan gitu kan ya. Seia sekata terus dah. Dengan siapa? Orang yang shadiq. Apa shadiq? Shadiq itu ada keseimbangan, keselarasan antara fikir dengan zikir. Antara fikir dengan zikir, keseimbangan namanya shadiq itu. Ada keseimbangan, keselarasan, ya, sinkronnya antara fikir dengan zikir, sehingga menghasilkan kaulan ucapan, kaulan baligho, kaulan ma'rufa, kaulan maisura, kaulan mimman da'a ilallah, ya, kaulan sadida, kaulan thaqila, kaulan karima, kaulan layyina, kaulan azima. 9 kaul akan diucapkan. Ketika apa? Ada kesinkronan ini dengan ini. Antara fikir dengan zikir itu kesinkron, sehingga ucapannya itu enggak menyalahi, janjinya enggak diingkari. Kenapa? Ucapannya ucapan kaulan ma'rufa, kaulan baligho, kaulan maisura, kaulan mimman da'a ilallah, kaulan karima, kaulan layyina, kaulan azima, kaulan sadida, kaulan thaqila. Ini ucapan akan muncul, Pak. Bukan ucapan kaulan kaziba, bukan ucapan dusta, ingkar janji, bukan. Kenapa? Pemimpin yang sinkron, shadiq, fikir, zikir seimbang, menghasilkan kaulan. Betul nggak kira-kira? Kenapa dia jujur? Ini dengan ini sambung. Kalau ini nggak nyambung, industa ucapan nanti itu ingkar janji lah, ya seperti itu. Pemimpin yang betul-betul, jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, ya, shadiqin. Apa? Adanya keseimbangan, keselarasan, seia sekata fikir dengan zikir, gitu. Nyambung, Pak. Kadang ieu na kaditu, aya nu kitu teh. Api-api lah. Demi meraih suara, wah, dusta omongnya teh. Loba teuing janji. Kenapa? Ini jeung ieu teu nyambung. Lamun ieu jeung ieu nyambung, insyaallah ieu ge nyambung. Sebab ieu teh mendapatkan input tina ieu jeung ieu. Lamun pemikiranna cerdas, cakep, brilian, bersih, ieu na ge alus, ieu na ge alus gitu tah. Tapi lamun menyimpan sesuatu yang tidak baik, pikiran kotor, ya, pemikiran yang tidak baik, ini pun kotor, ini pasti ngomong tengenah, gitu. Nyakitin ngomongnya teh, udah nggak dewasa, omongannya kelihatan udah. Tapi yang fikir zikirnya satu, elegan, tenang orangnya, diejek, santun, diem, gitu. Wah, lu tonton sendiri dah, gitu. Gue udah kasih tahu malu kan gitu. Iya, benar nggak? Itu aja.
Cek saya, cek Allah, cek orang, cek Allah ya mah di At-Taubah 119 antara shadiq. Shadiq itu apa? Tadi saya katakan sinkron antara fikir dan zikir, menghasilkan ucapan. 9 ucapan akan muncul. Apa aja tadi? Kaulan, kaulan, terus, terus. 9 ucapan yang bagus, itulah ucapan yang dibolehkan dalam Al-Quranul Karim. 9 itu. Selain yang itu ucapan, itu nggak bisa. Ucapan dusta, ucapan hianat, itu nggak ada itu. Kenapa bisa jadi bagus ucapan? Ini dengan ini sinkron, Pak. Ya, kenapa? Itu suami suka ngebohong. Pak, dari mana? Rapat. Bohong nih. Nggak begitu. Sehingga ini juga bohong. Paham ya? Nah, gitu. Makanya maling itu ngobohong. Kenapa? Iya jeung ieu teh sinkron, cek hate mana teh maok. Gitu kan teh sinkron. Jadi bohong we eta mah. Coba koruptor jujur, pinuh penjara. Dan ngabohong teh ya. Ieu jeung ieu teh teh sinkron gitu tah. Maka menghasilkan ucapan dusta, ucapan menyakitkan, ucapan yang zalim seperti itu. Itu yang ketiga. Oke, yang keempat biar mantap nih. Dalam Al-Kahfi 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Apa kata Allah? Wala tuti'. Ini laknya lak nahi, bukan lak napi. Karena menjazamkan fi'il mudhari. Maka wala tuti' gitu. Jazm. Beda dengan la napi apa? La napi itu tidak. Kalau nahi jangan. Kalau tidak boleh buang sampah di sini. Di sono tulisannya jangan. Beda nggak tekanannya? Beda. Maka antara tidak dengan jangan itu beda tekanannya, larangannya, dan juga kalimatnya pun berbeda. Kalau la napi mah tidak menjazamkan fi'il mudhari, kalau la nahi mah menjazamkan, maka wala tuti, jangan. Awas kata Allah, jangan kamu taati man orang-orang. Apa taati? Ya kamu ikut, mendukung, menyolok gitu kan. Bentuk dukungan itu, jangan kamu taati, ikut jangan. Siapa? Man aghfalna qalbahu an zikrina. Orang-orang yang sudah lalai dari kami, dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa dan lalai sama Allah. Kalau ghaflah itu lupa, nisyan juga lupa. Ada 2 bahasa Arab sama-sama lupa. Nasya, yansa, nisyatan, lupa. Kalau lupa nisyan itu akal. Duh, tadi lupa rakaat 3 apa 4 ya. Suka begitu? Enggak bahaya apa. Udah ambil yang kurang, tambahin dah, kan begitu. Duh, lupa di mana nyimpen kunci motor ya, lupa. Oh ya ingat, enggak bahaya. Yang lupa hati, ghaflah, beda bahasanya. Makanya ghaflah itu man aghfalna qalbahu, orang yang sudah lupa hatinya, lupa dirinya kepada Allah Subhanahu. Ini bahaya. Lupa akal pikiran kita, lupa jalan mana ya? Nanya, selesai. Lupa jalan nih. Ya udah tanya dah. Karena lupa akal, bab akal. Tapi kalau lupa ini, maka ghaflah itu lupa. Cuman dinisbatkan kepada hati. Maka sebut wala tuti man aghfalna qalbahu. Kalau pikiran itu lupa, nisyan namanya. Ya, jangan kamu taati. Dia yang sudah lalai dari mengingat zikir kepada kami. Apa zikir? Banyak. Salat itu zikir, betul. Akimis salat dari zikir. Lihat pemimpin salat kagak dia, gitu. Paham? Paham? Akur? Oh. Jangan kamu taati orang-orang yang sudah lalai dari mengingat kami. Zikir, apa zikir? Satu adalah salat. Jangan pilih orang yang tidak. Dia sudah lalai kepada kami. Gua aja didurhaka sama lu, kan gitu. Allah aja berani ditentang sama dia, apalagi kita ini manusia. Allah berani ditentang sama dia, nggak sujud, hati-hati.
Yang kedua, apa zikir? Adalah Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jadi pemimpin, orang yang kita pilih yang ngerti Al-Qur'an, yang bacaannya fasihat. Nah, mantep nih, betul nggak kira-kira? Paham loh? Siap. Kata siapa nih? Kata Allah gitu. Jadi kata Allah. Mereka nggak lalai bisa baca Al-Quran, sholatnya mantap, ibadahnya hebat. Jadi kamu jangan taati mereka yang seperti itu. Ya, yang sudah lupa, lalai kepada kami, tidak sholat, nggak puasa, nggak bisa baca Al-Quran. Apa yang dipimpin? Kan gitu. Wattaba'a hawahu, dan dia suka mempertuturkan hawa nafsunya. Emosian, amarah. Lu paham kan sekarang? Cek saya. Cek Allah, cek orang, gak ada itu. Ya. Itu jadi jelas ya, dari Al-Qasas 26 ya, kisahnya sebelumnya lah. Dari At-Taubah 23, At-Taubah 119, Al-Kahfi 28. Selesai ya. Oke, sekarang dua hadis aja. Dua dari riwayat Imam Bukhari nih. Apa kata hadis Rasulullah? Iza duyi'atil amanatu fantaziri sa'ata. Nabi pernah nanya sama sahabat ya. Kata Nabi, iza duyi'atil amanah, kalau sudah hilang amanat, fantaziri sa'ah, tunggu kehancurannya, kata Nabi. Qala, sahabat nanya, wa kaifa idha'atuha, bagaimana ya Rasul hilangnya amanah, lepasnya amanah dari seseorang? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Kalau sudah kalian menyerahkan urusan bukan ahlinya, bukan kapasitasnya, itu adalah tunggu kehancurannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu amanah atau tidak bisa dilihat sekarang. Kalian memilih orang yang bukan ahlinya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, bila kalian memasrahkan urusan apapun juga kepada orang yang bukan ahlinya, bukan ilmunya, bukan kapasitasnya, fantaziri sa'ah, tunggu saat kebinasaannya. Bapak ngasih saya 1 miliar, suruh bisnis, saya nggak bisa bisnis Pak, jangan kesayain, kepahajiin gitu tuh. Kalau ke saya modal banyak, barang hutang numpuk, dari rumah saya tak bisa bisnis, pasarkan ke batur, ya magis tak bisa, hawak ke ku eta. Ya, masalah covid ku eta, iya ku eta, kape ku eta, ya di jelema gitu itu, diserahkan kepada bukan ahlinya, hancur, kata Nabi, orang itu kadenya itu. Ya. Itulah amanah sudah tidak ada. Kapan? Saat kalian memasrahkan urusan jabatan, wewenang, kepemimpinan kepada yang bukan ahlinya gitu. Hancur nggak kira? Hancur Pak. Itu terakhir, sama masih riwayat Imam Bukhari juga. La tas'alil imarah fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin uinta. Jangan kamu minta jabatan. Nah ini nih, jadi gila jabatan. Nah, wah gila jabatan, pengen jadi itu penjilat itu kan, jangan. Tapi bila kalian dibasarkan satu jabatan an ghairi mas'alatin, tanpa kalian meminta-minta, nggak ada doho gitu, pengen hanya ente gitu. Kalau kalian menjabat sesuatu yang kalian tidak seperti itu, kata Nabi, tanpa meminta-minta, menjilat-jilat segala macam, uinta, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau sudah pemimpin akan ditolong oleh Allah. Kapan ditolong? Sekarang minta-minta. Ya, depak-depak kabatur, segala macam dipenuhi jadi jabatan. Tah nu kieu mau kali ditolong ku Allah. Tapi ketika kalian u'itaha an ghairi mas'alatin, jika kalian mendapatkan satu jabatan tanpa meminta-minta gitu kan, u'inta, kalian akan ditolong oleh Allah dalam menjabat gitu. Nah itu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersikap dengan 4 ayat dan 2 hadis ini, kita makin dewasa, makin bisa mensikapi segala dengan baik, dan itulah kriteria yang diinginkan oleh
Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pilih sesuai dengan pilihan Allah dan Rasulnya, semoga diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.